Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal SPT badan, di mana kasusnya ini badannya itu mempunyai penghasilan omset di bawah 4,8 miliar. Nah, ini seperti dicontoh soalnya CV Makmur Plus, dia NPWP dan keterangannya seperti di soal bisa dilihat di sebelah kiri. Lalu omsetnya itu dia mempunyai 3,1 miliar dalam 1 tahun. Persediaan awal 1 Januari itu di 997 juta, pembeliannya 1,7 miliar, dan persediaan akhirnya itu 556 juta. Nah, pada akhir tahun 2023, CV Makmur Plus selain perincian peredaran bruto dan persediaan di atas, punya biaya-biaya. Nah, ini biaya-biayanya sudah diketahui. Lalu ini gaji pegawai tetap dan pegawai kontrak. Jadi ada keterangan gaji dan THR-nya. Lalu ini punya 4 pegawai tetap dan 3 pegawai kontrak. Yang dikeluarkan itu 1 bulan itu sebesar 34 juta 680 ribu. Bulan Juli memberikan THR. Totalnya 19 juta rupiah. Sehingga jumlah biaya gaji dan THR selama 2023 itu 435,160 ribu rupiah. Lalu daftar asetnya ada di sini, keterangan, ada neraca juga, dan ini ada daftar pengurus. Lalu kita diminta untuk buatlah SPT tahunan badan. Nah, oke, kita kita bisa ke SPT-nya, form SPT-nya. Nah, kita bisa ke pada bagian belakang ya. Nah, ini kita ada aset ya. Aset ini bisa ditambahkan. Kita masukkan aset yang di sini. Ini kayak kalkulator, mesin fotokopi, telepon, komputer, mobil, dan bangunan. Nah, umur ekonomisnya kan sudah diketahui, kelompoknya oke. Kita hitung penyusutannya. Nah, untuk penyusutan per tahun ya, kita dibagi aja harga perolehan dibagi umur ekonomis. Nah, lalu nilai buku kita lihat nih, karena ini 2023, berarti kan dia masih awal kan, nilai buku awal tahun. Nah, kalau ini kan 2021, berarti artinya 2 tahun. Berarti eh, harga perolehan dikurang penyusutan per tahun dikali 2. Lalu ini 2022 ya, berarti sama dengan harga perolehan dikurangin penyusutan 1 tahun. Lalu yang ini 2022 sama ya, bisa copy saja berarti. Lalu yang ini jumlah bangunan 2021 ya, 2021 berarti sama kayak yang ini. Lalu untuk bangunan ya, bangunan ini dia seperti biasa ya ini. Yang ini ya sama dengan harga perolehan dikurangin kekurung harga penyusutan per tahun dikali berapa dari 2018, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti kali 5. Oke. Lalu nilai buku akhir tahun ya udah berarti sama dengan nilai buku awal tahun dikurangi penyusutan per tahun. Totalnya berarti ya ini ya. Lalu untuk yang harga perolehannya mereka itu sebenarnya nilai awalnya itu kan 2,9, tapi nilai buku akhir tahunnya 2 miliar. Berarti kan nilai sisa nilai bukunya itu sebenarnya penyusutannya selama ini 914 juta. Oke, kita bisa lihat ke bruto. Bruto ini kita bisa isi dari yang ini ya. Dari keterangan di soal itu dikaliin 0,5%. Karena kelebihannya di punya badan yang omsetnya di bawah 4,8 itu masih bisa menggunakan tarif UMKM atau 0,5% final. Nah, jadi seperti di soal ini,
Nah, ini kita bisa kalikan saja. Kali 0,5%. Ya, jadi seperti ini. Itulah kelebihannya. Jadi kita bisa menggunakan tarif final 0,5%. Jadi omset di setiap bulannya itu nanti dikalikan 0,5% dan itu eh, tidak dikreditkan lagi gitu karena final. Nah, untuk neraca ini sudah ya seperti di soal neraca. Ya, seperti di soal ya. Untuk laba rugi juga sepertinya sudah. Nah, lalu kita lanjut ke 8A2. Nah, ini kita harus isi dulu yang di atas tahun 2023. Lalu NPWP-nya kita lihat PWP-nya itu 4769494433 Nama wajib pajaknya CV Makmur Plus. Oke. Nah, untuk kas dan setara kas, ini kita bisa ambil sebenarnya. Ini kita lihat ya. Ini yang satu nih elemen dari neraca. Nah, elemen dari neraca berarti kita bisa ngambil neraca gitu. Kas dan setara kas kita bisa sama dengan kas dan setara kas berarti ada bank juga. Oke. Lalu kita lihat nih, investasi tidak ada, piutang nih ada nih. Piutang ya ini ada, lalu persediaan, kita lihat persediaan. Oke, kita lihat lagi, ada inventaris, mobil, bangunan, dan akumulasi penyusutan. Berarti itu kita masukin ke, ini ada tanah dan bangunan, kita masukin ke sini, tanah dan bangunan. Lalu yang lainnya kita masukin ke aktiva tetap lain-lainnya. Oke, untuk akumulasi penyusutan juga kita bisa ngeling ya. Nah, lalu kalau sudah ini kita bisa sum kita totalkan. Oke. Lalu yang ini bagian kewajiban itu kita bisa lihat ada utang dagang dan hutang bank. Utang dagang dan hutang bank ini bisa nih. Ini ada utang bank dulu ya. Utang bank, ini utang dagangnya. Lalu untuk modal itu kita bisa isi di modal saham. Untuk laba rugi ditahan itu kita bisa eh, kita ini ya, ada laba rugi ditahan sama laba rugi tahun berjalan. Laba rugi tahun sebelumnya nih. Laba rugi tahun ini kita bisa masukkan. Harusnya nilainya itu sama dengan neraca. Ya, sama ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke elemen dari laporan laba rugi. Elemen dari laporan laba rugi kita sama saja kita link juga basicnya dari laba rugi tapi penjualannya sini 3 miliar ya. Lalu persediaan awal, lalu ada pembelian juga, lalu ada persediaan akhir. Berarti ini eh, untuk harga pokoknya berarti persediaan awal tambah pembelian dikurangin persediaan akhir. Lalu laba kotor berarti penjualan bersih dikurangin dengan harga pokok penjualan. Beban penjualan. Nah, ini beban penjualan nih kita bisa lihat
dari kita lihat di sini ya. Beban penjualan, beban penjualan ini nggak ada ya. Nah, lalu untuk beban penjualan kita bisa cek tidak ada adanya biaya usaha gitu. Biaya usaha ini bisa masuk ke biaya beban umum dan administrasi gitu. Jadi ini kita sama dengan ini. Lalu jika sudah ini laba usaha berarti 6 dikurangin 7 dikurangin 8. Nah, jadi laba usahanya itu 161 juta. Lalu penghasilan atau beban lainnya, bagian laba rugi perusahaan asosiasi tidak ada. Laba rugi sebelum pajak berarti ini 9 tambah 10 tambah 11. Beban manfaat ini tidak ada, jadi langsung saja plus dikurangi 13. Lalu pos luar biasa, pos luar biasa juga tidak ada. Laba rugi hak minoritas jadinya 14 tambah 15. Nah, laba bersih jadinya 16 dikurangin 17. Jadi totalnya sebenarnya laba bersihnya ini 161.690.250 rupiah. Jangan lupa, nah ini di bawah dicentang saja. Nama lengkapnya ini ada siapa direkturnya, Adipati Dolsen. Oke, Adipati Dolsen ini bisa isi eh, tiga satu satu tiga satu 30 April nih, 2024. Oke, 30 April. Kita lanjut ke satu a. Satu a ini. Nah, ini tempat pengisian penyusutan aset-aset. Kita isi dulu 23, NPWP-nya 47. Kita bisa copy ya. Nama nama wajib pajak CV Makmur Plus. Nah, ini kita kan sudah lihat ya sebenarnya asetnya ya. Ini ada kelompok satu, kelompok dua, dan bangunan. Bangunan, nah ini kita masukin dulu ke kelompok satunya. Kelompok duanya ini kan dari sini kita masukin eh, kalkulator besar, terus mesin fotokopi, lalu ada telepon, sama komputer Acer. Ya. Lalu kelompok dua ini ada mobil box. Untuk yang bangunan itu permanen, itu ada bangunan. Oke. Nah, ini kita lihat bulan atau tahun perolehannya. Jadinya kita masukkan tahunnya 2023 ya. Lalu yang ini itu 2021, yang ini 2022, ini juga 2022. Lalu yang ini 2021 mobil boxnya. Lalu yang bangunan itu 2018.
Komputer Acer tuh komputer Acer 2022 ya. Ini harga perolehannya, harga perolehannya ini 100.000, yang ini 15 juta, ini 300.000, ini 6125, yang ini 400, dan yang ini 2,5. Oke. Nah, ini untuk nilai sisa buku fiskal awal tahun. Nah, ini kan karena kita sudah menghitung ya sebenarnya di tadi ya. Jadi kita bisa sama dengan saja. Sisa awal buku awal tahunnya ini juga mesin fotokopi. Lalu yang ini ada telepon, komputer Acer. Untuk mobil box juga kita bisa ngelingkan. Yang ini juga, oh sorry, salah. Sini. Seperti ini. Lalu untuk penyusutannya kita tulis saja di sini keterangannya GL garis lurus. Ini untuk penyusutan fiskal tahun ini kita bisa ini ya ngelink juga ya dari sheet yang kita sudah kerjakan tadi. Penyusutannya tahun ini untuk ini ya sudah. Lalu ini jangan lupa diisi juga 30 04 gitu ya. Lalu kalau sudah kita ke 17716 selanjutnya kita bisa edisi ini dua tiga, oke. Nah, lalu untuk ini NPWP juga perlu diisi ya. PWP ini juga untuk periode pembukuannya 0123 1223.
Lalu untuk yang ini nggak ada karena kita nggak ada afiliasi, jadi kita lanjut ke 17.715. Dua, tiga, ini juga kita bisa copy daftar pemegang saham itu kita bisa lihat dari sini ya. Nah ini kita isi saja namanya Adipati Dolsen Eva Maria. Untuk alamatnya ini kita bisa copy ya. NPWP-nya juga. Model di setornya itu ini ada 2 miliar ya. Si Adipati itu ada 2 miliar dan ini ada 1 miliar. Nah, ini kan totalnya sama dengan 100% ya. Nah, ini sama dengan ini dibagi ini tambah ini. Ya. Ini, ini. Oke, jadi totalnya harus 100%. Lalu untuk daftar pengurusnya ini kita bisa copy saja sebenarnya. Kalau sama dengan juga boleh. Oh, tulis saja. Adipati Dolsen sama Eva Maria. Lalu untuk alamatnya NPWP, jabatannya di sini diisi direktur, komisaris. Kalau sudah ini kita bisa ke 17.714. Lalu yang ini juga jangan lupa diisi. Ini dua, tiga. Oke, NPWP-nya mau wajib pajak 0123 1223. Oke. Nah, ini kita lihat. Nah, ini untuk di 17.714 ini kita masukkan PV final kita gitu. PV final kita tadi ada di bruto.
Real brutonya tarifnya 0,5%. Lalu ini tinggal kita kalikan. Totalnya 15.884.048. Sama ya. Lalu kita harus jumlahkan. Kalau sudah, di bawahnya tidak ada apa-apa lagi. Kita lanjut ke sebelahnya, 17.713. Nah, 17.713 ini untuk kredit pajak sebenarnya. Karena tidak ada, kita isi identitasnya saja. Lalu kalau sudah kita ke 17.712. Nah, ini tentang HPP-nya. Jangan lupa kita isi yang keterangan di atasnya dulu. Nah, untuk yang pembelian ini kita bisa lihat, ini kita ambil ini kan ada harga pokok penjualan, ini ada perinciannya, ini ada biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Nah, ini jumlah. Nah, ini HPP ini kita bisa ambil dari laba ruginya ya. Pembelian nih 1,7, lalu ada persediaan awal itu 997, dan persediaan akhir tuh minus. Nah, ini nanti sama dengan kita sum saja dijumlahkan. Totalnya ada 2168. Oke. Lalu untuk gaji, ini gaji kan ada di biaya-biaya. Nah, ini kita lihat di laba rugi, ada gaji, lalu ada biaya transport. Ini kita juga bisa lihat biaya transport, ya, biaya BBM tambah transport, nah, tambah perjalanan dinas. Nah, lalu ada biaya penyusutan dan amortisasi. Kita juga lihat dari laba rugi penyusutan dan nah ini ada depresiasi. Lalu misal biaya sewa, biaya bunga pinjaman dan itu tidak ada karena tidak ada lagi. Nah, kita bisa menggunakan biaya lainnya sama dengan laba gitu ini dikurang dikurang ini kurang ini. Oke. Jadi totalnya 176 dan ini kalau misalkan dijumlahkan 846.406 sesuai dengan apa yang ada di laba rugi. Oke, kalau sudah kita jumlahkan dari sisi sebelah sini. Bisa paling oke. Jadi totalnya 3015 sekian ya. Nah, kalau misalkan ini sudah, kita bisa ke halaman 17711. Kita jangan lupa isi atasnya ini
NPWP kita isi nama wajib pajak, peredaran usaha ini kita bisa isi dapat dari peredaran usaha ya, penjualan kita itu 3,1. Lalu harga pokok penjualan ini kita bisa dapat dari lampiran 2 total ini. Lalu biaya usaha lainnya kita bisa dapat dari ini. Lalu kalau sudah penghasilan netonya ini sama dengan ini, sama dengan 1A dikurangin 1B dikurangin 1C. Nah, betul ya, sama ya. Lalu kalau sudah kita lihat lagi penghasilan dari luar saat tidak ada, berarti ini nol, nol, ini nol, ini juga. Ini sama dengan 1E dikurangin 1F. Nol, jadi jumlahnya 1D tambah 1G. Oke, kalau sudah ini juga nol. Dan ini 1H tambah 2. Jadi sama. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh final itu totalnya karena di bawah 4,8 semua ya. Di bawah omsetnya di bawah 4,8 M. Lalu penyesuaian fiskal positifnya itu kita dapat dari ini PP tambah dengan ya usaha lain-lainnya. Ini sama dengan ini kita sum saja. Lalu untuk yang lainnya penghasilan netto fiskalnya jadi nol seharusnya. Sama dengan 3 kurangin 4 ditambah 5M kurangin 6E kurangin 7B. Nah, harusnya nol. Sudah kita ke SPT Indo. Nah, ini jangan lupa diisi NPWP, diisi juga wajib pajak. Jenis usaha, ini jenis usaha perusahaan barang dagang plastik. Nomor telepon tidak ada. Pertemuan 0123 12223. Nomor fax nih ada nih. Nomor fax 0271 333 555. Oh, ternyata ininya sama. Teleponnya juga sama. Lalu kalau sudah yang bagian depan tuh tidak ada diisi karena dia eh, pakai PPh final gitu ya. Nah, yang diisi itu yang ini di bagian 15A tentang PPh finalnya. PPh finalnya berapa? Ya kita masukkan tadi sesuai dengan bruto yang PPh final kita yang sudah kita bayar gitu. Jadi totalnya 15.884. Kalau sudah yang di bawah ini perlu dicentang laporan keuangan, transkrip dan daftar penyusutan. Lalu ada juga rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh final. Yang di bawah jangan lupa di juga centang wajib pajak, nama penguasa, Adipati, Dolsen,
NPWP-nya, PWP-nya, PWP kita, ini kita bisa copy ya. Dan ini jangan lupa kita bisa isi kayak 30.04 2024. Kalau sudah sampai sini, artinya sudah selesai untuk soal badan dengan kasus badan dengan omset di bawah 4,8 sudah selesai sampai di sini. Terima kasih.